Salam saudara adalah belapang dada, merupakan pangkal dari ukhuwah kita. Dia bermakna menghilangkan sifat iri, dengki, hasad, dan kebencian di antara kita. Salam putus saudara memiliki tingkat yang lebih tinggi dari memaafkan kesalahan orang lain. Sifat terpuji ini sungguh jarang dimiliki oleh manusia, karena ia menuntut pemilik hati untuk berlapang dada, memiliki hati yang seluas samudra, menekan egoisme pribadi yang menjadi haknya, bersabar menghadapi kezaliman dan kesalahan orang lain, serta tidak membalas sedikit pun sifat buruk orang terhadap dirinya. Ya, sifat nilai memang hanya dimiliki orang-orang yang sabar, dan beruntunglah bagi orang-orang yang diberi Allah karunia untuk memiliki sifat yang mulia ini. Salam untuk saudara adalah salah satu dari sifat-sifat penghuni jannah. Maka sepantasnya seorang muslim mentarbiah jiwanya agar memiliki hati yang bersih, hati yang jernih. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah sabdanya tentang orang yang paling bersih hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya manusia yang paling utama adalah manusia yang paling bersih hatinya. Paling bersih hatinya dan jujur lisannya. Para sahabat bertanya, apakah lisan jujur itu? Kami sudah mengenalnya. Maka apakah yang dimiliki hati bersih itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, yaitu orang yang bertakwa dan yang bersih dan tidak berbuat dosa aniaya, tidak menendam, tidak pula mendengki. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga dalam surah Al-Hasyr ayat 10, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'una min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah katakan, dan orang-orang yang datang sesudah mereka kaum Muhajirin dan Ansar selalu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan jangan Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, iwaskan tingkat ukhuwah yang disebut Rasulullah SAW mulai dari salam putus saudara sampai tingkat asar. Semuanya itu mengacu kepada suasana jiwa. Jiwa yang dapat bersatu adalah jiwa yang memiliki watak yang permadani, yang dapat didukung oleh berbagai macam kalangan, baik orang awam maupun orang alim, orang berilmu, anak remaja ataupun dewasa. Ia adalah jiwa yang besar yang mampu menampung beragam watak dan karakter manusia. Pada tataran amal jama'i dalam sebuah ikatan ukhuwah, maka sifat salam sadar memiliki peran yang sangat penting dalam eksistensi dakwah sendiri, karena ia menuntut untuk berlapang dada menerima kesalahan ataupun hal yang tidak kita setujui. Kita juga harus berlapang dada dalam melaksanakan keputusan tersebut demi tercapai tujuan bersama. Nah, ada beberapa hal yang mungkin yang dapat mendatangkan salam saudara. Yang pertama, teman sekalian, adalah ikhlas. Ikhlas yaitu berharap pada Allah serta menghilangkan sifat yang tamak, rakus terhadap dunia dan segala perhiasannya. Ikhlas terhadap semua apapun yang terjadi terhadap diri kita, apapun yang memberikan efek terhadap diri kita. Itu yang pertama. Ikhlas adalah salah satu cara kita untuk mendatangkan salam saudara. Yang kedua adalah ridha terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya keridhaan itu akan membukakan pintu keselamatan dan menjadikan hatinya sehat, bersih dari kedengkian dan kerusakan. Seorang yang tidak akan selamat dari azab Allah melainkan mereka yang datang dari hati yang bersih. Sebab tidak mungkin salam itu saudara bercampur dengan kebencian tanpa ada keridhaan.
Nah ini sekalian, hal yang kedua yang bisa mendatangkan atau melahirkan selamat tersebut pada diri kita, yaitu ridho terhadap semua yang Allah berikan pada kita. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Jadi membaca Al-Quran ini merupakan cara kita untuk selamat tersebut, ya, menyelamatkan hati kita, melapangkan hati kita, melembutkan hati kita. Ya. Yang Allah katakan surah Al-Fussilat, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallazina amanu huda wa shifa. Katakanlah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk dan syifa, obat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Fussilat ayat 44. Itulah yang ketiga, hal yang bisa membuat kita memiliki selamat saudara. Selanjutnya, apa yang bisa membuat kita bisa melatih diri kita menjadi selamat saudara? Adalah mengingat hari perhitungan amal hisab. Setiap muslim harus meyakini akan adanya yaumul hisab, pertanggungjawaban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita harus zuhud terhadap dunia ini dan hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat, bernilai sisi ibadah insyaallah Subhanahu wa taala, dalam menangkap perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang selanjutnya apa ya selain yang bisa membuat hati kita selamat saudara? Yaitu banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi hal penting bagi kita. Doa-doa kita itu merupakan ikatan di antara ikhwah kita. Doa-doa kita yang menyatukan hati-hati kita, jiwa-jiwa kita, ya, hingga nanti yaumil akhir nanti di Jannatul Na'im. Itulah yang mengikat kita. Doa-doa sesama ikhwah menjadi pengikat di antara kita. Ya, ya. Itu yang Allah katakan ya, dalam surat Al-Hasyr yang kita bacakan. Ya, ya. Rabbana ighfir lana wa ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabbku, ampunilah diriku dan dosa saudara-saudara kami, ya, yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah Engkau tanamkan kebencian di hati kami terhadap orang-orang yang telah beriman. Ya Rabb kami, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah salah satu doa yang cukup mengikat kita. Selain doa Rabbitoh yang diajarkan oleh ulama-ulama soleh pada kita untuk mengikat hati kita, untuk melembutkan hati kita, untuk menyatukan hati kita dalam ketaatan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu cara bagi kita untuk selamat saudara. Yang selanjutnya apa? Salah satu cara kita untuk bisa selamat saudara dan berhusnudzon dan berkata baik. Ya. Ini yang Allah katakan ya ayyuhallazina tabu katsiran minaz zunni inna ba'daz zunni ismun. Kata Allah, ya orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka adalah dosa. Surah Al-Hujr ayat 12. Ini kata Imam bin Khattab, Umar bin Khattab dalam sebuah pernyataannya, janganlah kalian berprasangka kepada saudaramu sementara engkau mendapat semua kebaikan darinya. Subhanallah. Inilah cara kita untuk melatih diri kita meraih selamat saudara, yaitu berhusnudzon dengan saudara kita, berprasangka baik dengan saudara kita, ya, dan menerima semua kenyataan-kenyataan yang kita terima tentang saudara kita. Dulukanlah prasangka baik menjadi ukuran bagi kita untuk melihat atau memandang saudara kita. Inilah syarat kita untuk meraih selamat saudara. Yang ketujuh adalah apa yang menjadi syarat bagi kita untuk selamat saudara adalah menyebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian sampai ia beriman, dan tidak beriman sampai ia saling mencintai. Maka kalian aku tunjukkan sebuah amal yang mendatangkan rasa cinta di antara kalian, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, buat sekalian, menyebarkan salam adalah satu cara bagi kita untuk melatih diri kita untuk salam atau ser, untuk melapangkan jiwa kita, melapangkan di hati kita, hingga hati-hati kita mudah untuk tunduk dalam ketaatan, tunduk dalam kebersamaan, tunduk dalam ukhuwah kita bersama-sama. Yang selanjutnya adalah cinta kebenaran dan kaum muslimin, yaitu melatih diri kita untuk senantiasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Inilah yang banyak didoakan oleh kita,
Yang ini juga sampai Ibnu Qayyim berkata, di antara bentuk kecintaan sama muslim adalah ya senantiasa memohon ampun untuk dirinya, untuk saudaranya. Seperti juga ada Allah katakan dalam surat Al-Hasyr kita baca tadi, Al-Hasyr ayat 10. Atau dalam sebuah doanya dia katakan juga, Rabbil firli wal walidayya wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Inilah contoh doa yang diajar Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada kita untuk apa? Untuk melatih diri kita memiliki salam untuk saudara. Untuk melatih diri kita memiliki rasa cinta kepada al-ikhwah kita, seorang ikhwah kita, saudara seiman kita, saudara semuslim kita.